Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Exo Corner, Chit Chat Cicet, Santai. santai. Halo semuanya, kenalkan nama aku Elizabeth Marsha. Kalian bisa panggil aku Marmar dan Halo, nama saya Eufrasia Kartika, biasa dipanggil Tika. oh iya Tik, kamu tahu nggak sih tanggal 8 Maret kemarin kita ngerayain hari apa? Kalau aku lihat dari tanggal sih, tanggal 8 itu kita memperingati Hari Perempuan Nasional nih. Nah, Hari Perempuan Nasional. Kira-kira yang hari ini bakalan nemenin kita ngobrol-ngobrol siapa ya Tik ya? Hari ini Exo Corner kedatangan tamu, yaitu salah satu guru di Henricus. Selamat siang, Bu Tina. Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, saya Butina, pengajar biologi di SMAK Santo Henrikus. Terima kasih ya sudah diundang di Expo Corner. Wah, halo Ibu cantik. Halo, Oke Bu. nih, kita sekarang langsung masuk ke pertanyaan aja ya, yang mungkin kita tahu tapi nggak tahu. Ya, yang pertama tuh, apa sih yang melatar belakangi Hari Perempuan Nasional? Oke, ini ngomong-ngomong tentang Hari Perempuan, kalau di Indonesia sendiri ini peringatan tentang perempuan mungkin lebih familiar dengan Hari Kartini atau Hari Ibu ya. Kalau Hari Perempuan Nasional itu kayak samar-samar pernah dengar tapi kok kayaknya enggak, ini apa gitu ya. Tapi kalian tadi sudah menyebutkan di tanggal 8 Maret itu ada Hari Perempuan Internasional. Kalau Hari Perempuan Nasional sendiri selisih satu hari tanggal 9 Maret. Nah, kenapa sih di Indonesia perlu diadakan peringatan tentang Hari Perempuan ini? Tentu saja sejarahnya mengacu pada Hari Perempuan Internasional, di mana pada saat itu di tahun 19-an, jadi 1900 sekian, 1908 atau 9 begitu, ada perkembangan industrialisasi, di mana juga ada pertumbuhan penduduk yang meledak. Nah, pada saat itu banyak wanita yang terlibat pada industrialisasi itu merasa tidak diperlakukan dengan adil, sehingga mereka melakukan gerakan-gerakan untuk meminta kesetaraan keadilan dalam jam kerja, upah yang sesuai, kemudian hak untuk berpolitik yang sama seperti itu. Kalau itu secara internasional. Tapi di nasional sendiri, mungkin kalian waktu belajar sejarah juga tahu ya bahwa Indonesia ini punya sistem patriarki, di mana wanita itu manusia nomor 2. Jadi apa-apa di belakang pria secara pendidikan, secara strata sosial, dan lain sebagainya, itu kurang diberi tempat berbeda dengan pria. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Perempuan ini, kita diingatkan kembali bahwa manusia ini bukan cuma laki-laki, jadi ada wanita yang perlu disetarakan hak-haknya, seperti itu. Wah, terima kasih Bu. Kami jadi tahu kalau misalnya Hari Perempuan Internasional itu ternyata berawal dari keinginan perempuan-perempuan untuk bisa bekerja seperti laki-laki seperti itu ya Bu. Dan kalau boleh tahu ya Bu, peringatan Hari Perempuan Nasional ini apakah termasuk dari gerakan feminisme ya Bu? Lalu apakah tidak memicu adanya matriarki? Oke, apakah Hari Perempuan Nasional ini termasuk bagian dari feminisme dan mengarah ke matriarki? Saya jawab satu persatu ya. Jadi kalau untuk Hari Perempuan Nasional ini memang salah satu agenda dari aktivis perempuan atau gerakan feminisme, di mana memang pernah dirasakan atau dirasa adanya ketidakadilan dalam bidang pendidikan, sosial, politik antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan. Sehingga melalui peringatan ini diharapkan nantinya ada peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Tapi kalau sampai ke matriarki, saya rasa belum ya. Jadi gerakan ini tidak akan membuat wanita ini jadi lebih berkuasa di berbagai tatanan sosial, mulai dari keluarga, masyarakat, ataupun bahkan
kepala negara. Kalau matriarki ini semua dipegang oleh perempuan. Kemudian penurunan warisan dilihat dari garis perempuan. Tapi kalau di Indonesia ini tatanan sosialnya masih mengikuti patriarki gitu. Nah, Ya. dari penjelasan Ibu tadi, nah apakah dengan adanya Hari Perempuan Nasional ini bisa merubah stigma masyarakat dan stereotip gender bahwa perempuan itu juga bisa melakukan hal yang rumahnya dilakukan oleh laki-laki. Kalau menurut pandangan Ibu seperti apa? Oh, tentu bisa sekali. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan wanita sama seperti laki-laki. Peringatan ini juga memberikan ruang yang lebih bagi para perempuan ini untuk menetapkan pilihan masa depannya seperti profesi yang umumnya biasanya diambil alih oleh laki-laki, ya, seperti pilot, kemudian politik, dari segi politik, kemudian olahraga yang ekstrim ini biasanya didominasi pria. Tapi belakangan ini tentu kita bisa lihat banyak tokoh-tokoh wanita yang bisa jadi astronot, bisa jadi menteri, bisa jadi kepala negara, dan bahkan stylenya Marpar ini juga termasuk dari hasil kesetaraan gender ini sepertinya. Gitu ya. Iya, betul itu. Ini hanya gaya Keren, rambut ya, Bu ya. dipertahankan. Iya. Betul. Jadi kesimpulannya porsinya itu seimbang ya, Bu ya, antara wanita dan laki-laki di kehidupan bermasyarakat. Iya, betul. Melalui gerakan ini kita perlu menekankan yang seperti itu ya. Jadi semua diberi peluang yang sama dalam tatanan kehidupan sosial, dalam pemilihan profesi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, Bu. Nah, ini kalau boleh saya tahu, Bu, barangkali penonton juga ada yang belum mengerti, belum paham. Apa sih arti dari feminisme itu sendiri, Bu? Oke, feminisme ini paham atau gerakan di mana akan menyuarakan kesetaraan atau keadilan antara pria dan wanita, gender pria dan wanita. Berarti menyetarakan posisi pria dan wanita dari segi sosial, bukan dari segi biologis. Kalau dari segi biologis, kita perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Tetapi dari peran-peran yang bisa diambil di kehidupan sosial, kita ini harus punya porsi yang sama. Itu tidak boleh lagi wanita ini jadi manusia kedua. Itu sih yang disuarakan oleh para feminis ini. Para feminis juga tidak ingin menjadi penguasa yang dominan dari kehidupan sosial sampai yang akhirnya berubah jadi matriarki tadi, seperti itu sudah hiperfeminis gitu sih. Baik, Bu. Kalau di kehidupan sekarang ini, Bu, apakah feminisme ini banyak yang menentang ya, Bu? Kalau untuk menentang, saya kira tidak ya, justru banyak laki-laki juga yang ikut turun ke jalan. Kalau misalnya kita lihat berita atau kita baca berita, pada perayaan Hari Perempuan ini juga tidak sedikit laki-laki yang terlibat untuk menyuarakan kesetaraan gender ini. Jadi sudah semakin banyak orang yang memiliki kesadaran untuk memberikan porsi yang sama, peran yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Bahkan juga ada laki-laki yang tergabung dalam gerakan transgender tertentu ya. Jadi ada laki-laki yang pada kondisi tertentu LGBT juga ikut menyuarakan gerakan ini. Iya, Bu. Baik, Bu. Nah, omong-omong untuk kesetaraan gender ini, Bu, apa saja langkah-langkah yang dapat kita semua lakukan untuk menambah kesadaran akan kesetaraan gender ini, Bu?
Oke, untuk kesetaraan gender ini perlu kita suarakan, terutama bagi para wanita sendiri. Sebelum minta disetarakan secara gender, maka kita harus bisa menerima diri kita sendiri dulu dengan baik. Jadi, para wanita harus bisa menerima dirinya. Misalnya tidak mengikuti standar kecantikan yang ada. Jadi kalau wanita itu harus putih, harus langsing, harus yang begini begitu, jangan seperti itu. Jadi kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kemudian harus bisa mengeksplor apa yang kita miliki. Dengan mengeksplor kelebihan kita, maka kita juga akan punya peluang yang sama untuk bisa mengembangkan diri, bisa terlibat bekerja bersama dengan pria atau bekerja di dalam lingkup sosial yang lebih luas. Seperti itu. Kemudian kalau sudah punya kesempatan mengembangkan diri, maka disinilah perannya untuk memberikan kesempatan berpartisipasi, harus disetarakan apa ini peluang-peluangnya dalam pendidikan, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, seperti itu. Wah, tipsnya sangat bisa kita praktekkan ya di kehidupan kita di masyarakat. Nah, terus biasanya nih Bu, pada saat hari hari Perempuan Nasional itu atau pada tanggal 8 atau tanggal 9 Maret itu biasanya ada apa sih Bu? Apa ada kegiatan khusus yang mereka atau wanita-wanita lakukan atau bagaimana? Oke, bagi para aktivis perempuan atau feminis biasanya sih mereka mengadakan aksi damai ya, long march gitu, menyuarakan apa yang menjadi agenda mereka di tahun-tahun tertentu seperti itu. Kalau saya sendiri, karena saya bukan aktivis perempuan, tetapi saya juga mengambil bagian di organisasi wanita yang ada di kampung, di PKK, kemudian di gereja, di sekolah saya juga berarti punya peran yang sama seperti bapak guru, seperti laki-laki yang lain, maka kita harus sungguh-sungguh punya peran yang baik di tingkat sosial ataupun masyarakat. Nah, pada hari perempuan kita juga bisa membagikan ribbons atau caption-caption yang membangun, yang bisa menguatkan perannya wanita ini jadi lebih diapresiasi seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri sudah melakukan apa ini kira-kira? Kira-kira atau apa yang bisa kalian coba lakukan di peringatan Hari Perempuan tahun-tahun berikutnya? Wah, kalau ini Marmar mau coba jawab ini. Ya, sebenarnya awalnya tuh kayak bingung gitu, enaknya ngapain ya Hari Perempuan, karena masih pelajar juga dan bukan aktivis gitu ya. Terus ya iseng potong rambut. Saya penasaran gitu loh, cowok-cowok itu rambutnya kok pendek, kok kelihatannya dingin gitu, ISIS ya kan. Ternyata bener, jadi hemat shampoo teman-teman. Bisa nih kalian coba kan, buat cewek nih yang suka gerah, coba deh dipotong rambutnya. Nah itu kayak, pantas cowok itu siap-siapnya cepet gitu kan. Karena rambutnya itu mereka tuh pendek. Gitu, jadi yang awalnya siap-siap nih bisa sampai 30 menit, ini 15 menit selesai, cuman buat gitu. Kalau Tika gimana nih? Mantap. Berarti ini baru ini ya, tampilannya style rambut cepak ini baru aja nih. Iya, baru ini. Ya, menjawab Mar sih. Kalau dari saya sendiri itu suka pakai celana sih Bu daripada pakai rok Bu. Kan biasanya stereotip perempuan itu, wah kalau perempuan harus pakai rok, pakai dress, laki-laki pakai celana. Tapi saya lebih senang pakai celana. Contohnya di Hendrikus ini, Bu. Saya senang gitu karena seragamnya itu mau perempuan mau laki-laki itu disamain semua celana, meskipun ya celananya agak kurang nyaman ya Bu, tapi setidaknya hal itu menunjukkan kesetaraan gitu Bu, kalau itu dari saya Bu. Iya, setuju ya. Setelah kita ini cukup mengapresiasi hal itu ya untuk kesetaraan gerak ya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan di sekolah kita memang lebih dominan pakai celana. Bapak ibu guru juga begitu. Bapak kasih pakai celana, tapi ibu guru, ibu-ibu staf juga diberi seragam celana karena
untuk mobilitas itu memang lebih mudah ya gitu. Kalian juga banyak aktivitasnya kan ya, masa-masa aktif. Jadi memang sekolah kita ini sudah memikirkan sampai ke sana. Jadi lebih bagusnya memang mungkin berkelana. Gitu. Baik, Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bu, untuk episode kali ini. Tips-tips dari Ibu untuk bagaimana menumbuhkan rasa untuk menghargai sesama manusia, gitu, Bu. Tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, gitu, Bu. Iya, baik. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi di Hari Perempuan ini kita bukan hanya mau memberi penghargaan pada wanita saja, tapi pada semua manusia. Seperti kita ketahui juga bahwa memang lebih bagus itu no body shaming. Jadi kita tidak boleh melihat orang ini dari segi fisik. Kemudian kita menetapkan aturan-aturan kecantikan standar tertentu pada seseorang. Kemudian kalau orang itu belum sesuai kita olok-olok, nah itu termasuk bullying. Jadi no bullying, no body shaming itu termasuk salah satu hal kecil untuk menghargai sesama. Lebih lagi kalau sekolah kita ini kan sekolah Katolik, kita percaya iman Kristiani, maka kita menghidupi nilai-nilai kasih di mana Tuhan juga memesankan pada kita bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu, memberi penghargaan pada diri kita, baru kita bisa mengasihi orang lain. Nah, mengasihi itu yang kayak gimana? Bisa coba dibaca sendiri ya di Korintus 13, 1 Korintus 13 nanti lebih detailnya seperti itu. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya kita harus mencintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain, ya, Bu. Wah, sangat mendalam sekali ya, Bu. Betul. Ini nyambung sama yang pembahasan sebelumnya ya tentang self love ya. Jadi kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri, baru kita mengasihi, menghargai orang lain seutuhnya juga. Gitu. Wah, pembahasan kita tadi cukup dalam loh ya. Dan udah nggak terasa nih loh. Udah kurang lebih 30 menit ini kita ngobrol-ngobrol tentang Hari Perempuan Internasional. Iya, seru, Ya. seru sekali ini pembahasannya. Sampai lupa waktu kita ini ya. Iya, semoga. Biasa kan kalau wanita-wanita kumpul itu wanita-wanita ngumpul pasti aja. Perbincangannya itu panjang gitu. Ya, semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih Bu Tina karena sudah berkenan untuk berbicara, ngobrol-ngobrol dengan saya dan Tika. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. See you di EXO Corner episode berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Sama-sama.